Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Netizen TV di mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam kesempatan malam ini untuk melanjutkan kembali kajian kita tentang fikih. Alhamdulillah, malam ini kita sudah sampai pada pasal pembahasan yang baru, yaitu pasal tayamum. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para ulama tabi'in, insyaallah akan sampai kepada kita umat beliau di akhir zaman, yang kita selalu memohon kepada Allah untuk selalu diberikan hidayah, petunjuk, kekuatan menjalankan segala perintahnya, menjauhi apa yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala, juga untuk melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Netizen TV, alhamdulillah, sebagaimana biasa mengawali kajian kita pada kesempatan malam ini, terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para masyayikh, guru-guru kita. Insyaallah kajian kita pada kesempatan malam ini diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalih wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Pemirsa Netizen TV, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita ila an qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif faslun fit tayammum. Ini pasal penjelasan tentang tayammum, ya, tayammum. Tayamum ini adalah toharah yang ketiga di dalam bab kitab ahkam toharah, yaitu kompilasi ketentuan-ketentuan bersuci. Tayamum adalah toharah yang ketiga setelah mandi dan berwudu, ya. Jadi berwudu, mandi, tayamum, lalu menghilangkan najis. Faslun fit tayammum, ini fasal penjelasan tentang tayammum. Wa fi ba'di nusakhil taqdimu hadzal fasli alladhi qablahu. Dan pada sebagian salinan naskah daripada kitab ini itu mendahulukan hadzal fasal tayammum ini atas fasal yang sebelumnya, ya. Jadi kalau di kitab ini yang didahulukan adalah fasal tentang mengusap dua khuf, ya, pasal tentang mengusap muza. Nah, maka di dalam salinan matan daripada kitab ini, dalam kitab yang lain itu didahulukan pasal tentang tayamum ini. Wat tayammum lugatan al-qasdu. Tayamum itu secara etimologi adalah al-qasdu, menyengaja, ya, menyengaja. Jadi tayamum ini dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka bertayamumlah kamu dengan menggunakan sa'idan, ya. Itu tanah, debu yang suci, yang baik atau suci. Juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa turbatuha tohuran," bahwa dijadikan ardu, bumi ini, untukku sebagai masjid, ya, dan tanahnya itu suci. Wat tayammumu lugatan al-qasdu, dan tayamum itu secara etimologi atau secara bahasa adalah menyengaja.
wa syar'an isolu turabin tuhurin lil wajhi wal yadaini. Sedangkan menurut syar'i yang dimaksud dengan tayamum itu adalah mendatangkan atau menyampaikan tanah yang suci, debu yang suci lil wajhi untuk atau pada wajah, wal yadaini dan kedua tangannya sampai siku. Badalan sebagai ganti an wuduin daripada berwudu ya. Waguslin dan juga mandi ya. Wagosli aduin ya, dan juga membasuh anggota yang wajib bisyara itu makhsusotin dengan beberapa syarat yang dikhususkan atau yang telah ditentukan ya. Jadi menurut syar'i tayamum itu adalah menyampaikan tanah yang suci, debu yang suci pada wajah dan kedua tangan, ini sebagai ganti daripada berwudu, mandi ya, mandi janabah dan membasuh anggota yang wajib dibasuh dengan beberapa syarat yang ditentukan. Jadi ketika memenuhi syarat-syarat yang insya Allah akan dijelaskan ini, maka boleh kita bertayamum sebagai ganti daripada wudu tadi atau mandi. Wasyara itu tayammumi khamsatu asya'ah, dan beberapa syarat tayamum itu atau syarat-syarat tayamum itu khamsatu asya'ah, ada 5 macam. Asya itu 5 beberapa, 5 sesuatu. Jadi ada 5 macam. Wa fi ba'di nusakhil matni khamsu hisolin. Sedangkan pada sebagian salinan naskah daripada kitab ini dengan menggunakan redaksi khamsu hisolin. Jadi wasyara itu tayamum khamsu hisolin. Jadi syarat-syarat tayamum itu ada 5 ya. Sama saja dia, khamsatu asya'a dan khamsu hisolin itu sama. 5 macam. Ahaduha, salah satunya atau yang pertama, wujudul udri. Jadi syarat yang pertama itu berujur ya, adanya ujur. Dengan sebab apa? Bisa farin au marodin, dengan sebab safar atau marod ya, atau sakit. Jadi ini syarat yang pertama kita boleh bertayamum itu adanya ujur. Ujurnya sebab kita mengadakan perjalanan ya, atau marod, sakit. Wathani, dan syarat yang kedua, dukhulu waqtis sholati, masuk waktu sholat. Ini menjadi syarat yang kedua daripada tayamum. Kapan kita boleh bertayamum? Ini syarat yang kedua, yaitu masuk waktu sholat. Fala yasihut tayamum laha qabla dukhuli waqtiha, maka tidak akan sah bertayamum untuk melaksanakan sholat sebelum masuk waktu sholat ya. Jadi ketika kita bertayamum tidak mendapati air atau memenuhi beberapa syarat yang dijelaskan ini ya, itu bisa ketika sudah masuk waktu sholat ya. Jadi kita tidak boleh atau batal tayamum kita tidak sah kalau belum masuk waktu sholat. Contoh kita mau masuk sholat zuhur atau mau melaksanakan sholat zuhur, nanti masuk dulu waktu sholat zuhur baru kita bertayamum. Tetapi dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Kalau belum masuk sholat zuhur, kita sudah bertayamum, maka belum sah atau tidak sah tayamum kita. Wathalisu, dan yang ketiga, syarat yang ketiga, tolabul ma, itu mencari air ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu sholat. Jadi setelah masuk waktu sholat itu kita baru mencari air dan setelah tidak mendapat air maka bertayamum. Jadi tidak bisa kita mencari air sebelum masuk waktu sholat ya. Yang ketiga, mencari air setelah masuk waktu sholat binafsihi, baik dia cari dengan dirinya sendiri, ini orang yang bertayamum, au biman adina lahu fitolabihi, atau dengan orang yang diizinkan ya, maksudnya dia ada teman kemudian dia izinkan untuk mencari air. Min rahlihi, di tempatnya ya, di tempatnya, wa rafaqati, atau di kalangan teman-temannya ya. Itu syarat yang ketiga. Fa in kana munfaridan, maka jika ada orang yang bertayamum ini seorang diri,
nadhara hawalaihi minal jihatil arba'i, maka dia harus mengamati keadaan sekitarnya yang 4 jihad itu artinya 4 arah, utara, timur, selatan, barat ya. Di tempat situ dia harus awasi ya, dia amati apakah ada air. In kana bimustawin minal ardi, jika dia berada, ini untuk seorang diri, dia harus mengamati, melihat-lihat keadaan sekelilingnya 4 arah itu, depan, belakang, kiri, kanan. Jika dia berada di mustawin ya, yang rata, tempat yang rata, minal ardi, daripada bumi, artinya dia berada di tempat yang rata, yang datar. Fa in kana fiha irtifa'un, jika dia berada di tempat yang irtifa ya, naik atau tinggi, wa in khifadun, atau yang rendah, maksudnya di tempat yang naik turun ya, taraddada qadra nazrihi, maka dia harus mengelilingi tempat itu untuk memperhatikan, sekedar memperhatikannya ya. Jadi ini syarat yang ketiga, dia harus mencari air ya. Kalau tidak ada air baru bisa bertayamum ya. Jadi usaha dulu ya, usaha setelah mencari air, ternyata tidak ada air, maka dipersilahkan bertayamum. Warabi', dan yang keempat, syarat yang keempat, ta'adzuru istimalihi, maka yang keempat adalah berujur menggunakan air ya, berujur menggunakan air, al-ma'i, yaitu air. Ujurnya dengan apa? Bi an yukhafu ya, bi an yukhafa, ini karena ada an masuk di fi'il mudhari, maka dia harus nasab. Bi an yukhafa min isti'malil ma'i ala dhihabi nafsin aw manfaati aduin. Dan syarat yang keempat, syarat tayamum yang keempat itu berujur menggunakan air dengan sebab bahwa ketika dia menggunakan air, dia khawatir atau takut daripada dhihabi ya, kehilangan nyawanya, au manfaati aduin, atau kehilangan fungsi daripada anggota tubuhnya. Jadi ini syarat tayamum yang keempat, harus berujur menggunakan air. Wa yadkhulu fil udri, juga termasuk di dalam ujur, ma law kana biqurbihi ma'un, seandainya dia di dekatnya di kompleksnya ini ada air, wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sibain atau subain ya, au aduin au ala malihi min sarikin au ghasibin. Nah, juga termasuk di dalam ujur bahwa jika andai kata ada air di depannya, dekatnya, tetapi dia takut, seandainya dia pergi untuk mengambil air itu, dia takut akan dirinya daripada subain. Subain itu binatang buas. Ya, maka dia terancam, dia takut. Au aduin, atau ada musuh. Au ala malihi, atau dia takut akan hartanya, min sarikin, dari orang yang mencuri. Au ghasibin, atau orang yang merampas, perampok. Ya. Maka ini termasuk juga ujur ya. Meskipun ada air, tetapi dia takut terancam akan keselamatan jiwanya, baik itu dari binatang buas atau musuhnya, atau juga dari takut akan hartanya dirampas, dicuri, maka ini termasuk ujur. Wa yujadu fi ba'di nusakhil matni fi hadha syarti ziyadatun ba'da ta'dzur istimali wa hiya wa iwazuhu ba'da talabi. Juga didapati pada sebagian salinan daripada naskah kitab ini, itu syarat yang ketambahan di samping ba'da ta'adzur istimali, ini berujur menggunakan air, yaitu wazuhu ba'da talabi, dan membutuhkan air itu setelah mencari air ya. Maksudnya begini, ketika kita sudah mendapati air ya, kemudian air ini hanya sedikit yang kita dapati ya, kemudian ada binatang ya, taruhlah air ini segelas ya untuk kita berwudu, kemudian ada binatang ini sudah sangat kehausan, membutuhkan air, dan air ini kalau tidak diminum oleh binatang itu bisa mati ya, hewan itu bisa mati. Maka ya ini termasuk ujur ya, karena kalau kita pakai untuk berwudu, kasihan ini binatang bisa mati karena dia kehausan. Maka ketika dia minum, maka sudah habis air ini, kita bertayamum, itu diperkenankan. Itu juga masuk di uzur ya. Wal khamisu, dan syarat tayamum yang kelima, at-turabut thahir, yaitu
tanah yang suci, ya, yang baik lagi suci. Ai at-tuhuru goirul mandi, ya, mundi. Ya, maksudnya tanah atau debu yang suci yang tidak lembab, ya. Jadi tidak bisa tanah yang lembab, ya, atau basah. Wa yasduqut tahiru bil maqsubi wa turabi makbaratin lam tunbash, juga mencakup, ya, tanah yang suci itu, ya, yang suci itu bil maksub, itu tanah yang dirampas, ya. Ini bisa dibedakan, ya, meskipun tanah itu dirampas kan keadaannya suci, ya. Wa turabi makbarah lam tunbas, juga tanah pekuburan yang belum digali. Ini juga bisa kita gunakan untuk bertayamum, ya. Tapi kalau di dalam bab berwudu itu, kalau air yang maksub, air yang dirampas itu tidak boleh, ya. Dia suci tetapi haram menggunakannya. Ini juga begitu, ya. Tanahnya suci, ya, tetapi haram untuk digunakan, sebagaimana ketika kita bertayamum di tanah yang diwakafkan untuk masjid misalnya, kemudian kita pakai bertayamum, itu juga tanahnya yang suci tapi perbuatan kita itu yang haram. Dan juga tanah pekuburan yang belum digali, ya. Belum digali bisa digunakan untuk bertayamum. Kalau tanah pekuburan yang sudah digali, ya, biasa penghuni pekuburan itu atau mayat yang jenazah yang berada dalam kubur itu kan biasa kalau sudah hancur, mungkin badannya sudah berdarah atau bernanah, maka itu yang dikhawatirkan bernajis, maka tidak bisa yang sudah digali. Nah, di sini dijelaskan bahwa tanah pekuburan yang belum digali, lam tunbash itu belum digali. Wa yujadu fi ba'din nusakhi ziyadatun hadha syart fi hadha syarti wa hiya alladhi lahu gibarun. Juga didapati di dalam nas atau matan kitab ini, di dalam salinan matan kitab yang lain, ya, kitab ini maksudnya ziyadatun itu ketambahan redaksi alladhi lahu gibarun, yaitu tanah yang bercampur dengan gibar, ya, bercampur dengan debu, ya, atau tanah yang memiliki debu. Ini juga masuk di dalam syarat tanah yang suci ini. Fa in qalatahu jisun atau jasun juga bisa, au romalun lam yajuz atau lam yujizi. Jika tanah itu dia bercampur dengan jasun, jasun ini kapur, au romalun lam yajuz, atau bercampur dengan pasir, maka itu tidak boleh, ya, atau lam yujizi, ya, tidak mencukupi. Wa hadha muwafiqun lima qalahu an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa Tashih. Ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi, ya. Jadi tanah yang bercampur dengan ini kapas, maksud saya kapur, bukan kapas, ya, kapur dan pasir, itu tidak memadai atau mencukupi untuk kita gunakan bertayamum. Ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya itu Syarah Al-Muhadzab wa Tashih dan kitab At-Tashih. Lakinnahu fi Raudhati wal Fatawa, akan tetapi dalam kitab Raudhah wal Fatawa jawaza zalik. Ini ada dua pendapat, ya. Dalam kitab Raudhah dan kitab Al-Fatawa itu beliau membolehkan yang demikian itu, yaitu ketika tanah itu bercampur dengan romal itu yaitu pasir. Wasihu at-tayammum aidan bi romalin fihi gibarun, dan juga boleh atau sah bertayamum dengan tanah yang dan sah juga bertayamum dengan pasir fihi, di dalam pasir itu ada gibar, ada debu, ya. Jadi tanah pasir, ya. Ya, maka debunya itu yang diambil. Wa kharaja biqaulil musannif at-turab ghairuhu kanuratin wa sahaqati khazapin. Dan dengan ungkapan musannif yaitu at-turab at-tahir, yaitu tanah yang suci, maka mengecualikan selain tanah yang suci, yaitu kapur tadi, nuratin wa sahaqati khazapin, dan juga tumbukan keramik, ya. Tanah atau debu yang kita ambil di situ tidak memadai, ya, itu dikecualikan, ya.
Jadi memang di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ketika bertayamum harus mengambil tanah yang memang tanah ya, tanah yang suci. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya. Memang di dalam mazhab yang lain bisa ketika kita mengambil tanah yang berada di dinding ya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ya, itu harus tanah yang memang tanah. Wa kharaja bit-tahir an-najisu atau an-najasu, dan juga mengecualikan bit-tahir yang suci, itu tanah yang suci yaitu tanah yang najis ya, yang bercampur dengan najis, itu berarti tidak memenuhi syarat, dikecualikan. Amma turabu al-musta'malu fala yasihhu at-tayammumu bihi. Adapun tanah yang musta'mal ya, yang sudah dipakai digunakan untuk bertayamum, fala yasihhu at-tayammum bihi, maka tidaklah sah bertayamum dengan tanah itu. Contoh ketika kita menyediakan tanah di dalam satu bejana atau nampan misalnya, atau tempat untuk bertayamum, kemudian kita pakai ini tanah yang berada di nampan, kemudian kita usapkan ke wajah, kemudian jatuh ke tanah atau debu yang kita usapkan ini, yang lainnya jatuh ke tempat kita mengambil tanah itu, maka itulah yang dimaksud dengan al-musta'mal ya, yang sudah terpakai jatuh lagi ke itu tidak memenuhi syarat, tidak sah bertayamum dengan tanah itu lagi ya. Wa faraiduhu arba'atu asya, adapun fardu atau rukun tayamum itu hanya ada 4 ya. Ini niat, kemudian mengusap wajah dan kedua tangan sampai kedua siku ya. Yang pertama niat, kemudian yang kedua mengusap wajah dan kedua siku, dan yang keempat ya, yang ketiga itu mengusap wajah, ketiga mengusap tangan sampai kedua siku, lalu yang keempat itu tertib. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Syukran wa dumtum fil khair wan najati wal barakah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.